Selamat berjumpa, Yud Kinanti, Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Tema kita, sahabat Yud, yaitu merencanakan masa depan. Wow, keren kan? Merencanakan masa depan. Tidak berkelebihan kiranya jika seorang Maudi Ayunda bisa diterima di dua universitas bergengsi di dunia, yaitu Harvard dan Stanford. Pasalnya, Maudi sudah berangan-angan untuk kuliah di Harvard sejak masih di SD. Anda mungkin berpikir apa yang dilakukan orang tua Maudi hingga anaknya bisa berpikir jauh ke depan dan konsisten mewujudkan cita-citanya. Dan pada usia berapa sebaiknya anak maupun remaja bisa diajak membuat daftar keinginan dan rencana masa depan? Menurut Alzena Masikouri, Master Psikologi, psikolog, anak usia 4 sampai 5 tahun sudah bisa belajar membuat rencana kegiatan. Misalnya, setelah mandi apa yang ingin anak lakukan, namun untuk membuat rencana masa depan yang berkaitan dan ingin menjadi apa, bagaimana cara meraihnya tentang usia yang tepat adalah sekitar 16 tahun. Meskipun ada juga remaja yang berusia lebih muda namun mampu membuat rencana karena perkembangan pola pikirnya. Seberapa penting rencana masa depan bagi remaja? Seberapa penting? Anda mungkin merasa hidup mengalir begitu saja, sekolah, kuliah, bekerja, menikah. Namun di mana remaja kelak bekerja akan ditentukan oleh apa jurusan kuliahnya. Di mana ia kuliah akan ditentukan oleh minatnya dan kemampuan yang dimilikinya, yang tentu dibangun selama proses pendidikan di sekolah dan rumah. Tanpa rencana masa depan saat dewasa nanti remaja bisa mengalami krisis tentang apa tujuan hidup, atau benarkah yang ia jalani merupakan hal yang diinginkannya. Untuk saat ini rencana masa depan setidaknya akan membantu remaja untuk yang pertama, bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya dan dipelajarinya. Yang kedua, menumbuhkan sikap optimis. Ketiga, membentuk kebiasaan yang bertahan hingga dewasa nanti. Bagaimana langkah memandu remaja untuk membuat rencana masa depan? Dalam buku Big Life Journal, sebuah jurnal perencanaan untuk anak dan remaja berdasarkan riset Dr. Carol Dweck, ada 4 langkah yang dilakukan untuk merencanakan masa depan agar lebih mudah. Pertama, pilih satu implan terbesar. Agar mudah menjawabnya, Anda bisa membantu dengan mengajukan pertanyaan apa hal yang ingin kamu capai di masa depan. Jika ia masih bingung, ia minta menyebutkan hal-hal yang disukainya. Bantu mengkaitkan hal tersebut dengan profesi yang ada. Yang kedua, diskusikan tujuan mimpi tersebut. Misal, pada pertanyaan pertama, remaja menjawab ingin menjadi seorang sineas atau pembuat film. Maka diskusikan apa tujuan yang ingin dicapai dengan menjalani profesi tersebut. Apakah karena ia ingin meraih piala Oscar seperti sutradara favoritnya? Apakah ia ingin bisa menyampaikan pemikirannya lewat film? Jika remaja sudah bisa menyebut tujuan dan rencana masa depannya, tanyakan pula bagaimana tujuan tersebut bisa bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga, buat tahapan untuk mencapai mimpi. Tahap ini sangat penting mengingat remaja sekadar ingin namun tidak memiliki rencana terukur untuk mencapainya. Agar lebih mudah, ibaratkan mimpi tersebut adalah di tangga teratas. Lalu ada anak tangga di bawahnya sebagai langkah untuk mencapainya. Misal, masuk kuliah perfilman adalah yang terpikir di benak remaja. Buat lebih rinci hal-hal yang mampu membantu mewujudkan rencana masa depan tersebut sejak sekarang. Hal tersebut bisa mengikuti eskul sinematografi, membuat satu film pendek atau konten YouTube per bulan, atau mengikuti video competition. Keempat, pertimbangkan hal yang bisa menghambat mimpi tersebut. Optimisme memang penting, namun mengetahui apa yang berpotensi membuat mimpi tidak tercapai atau sulit tercapai tidak kalah pentingnya. Tanyakan pada remaja, apa kebiasaan buruknya atau hal yang ia lakukan yang tatkala menghadapi kegagalan. Dengan mengetahuinya, remaja bisa menyiapkan respon terbaik untuk membuat hal tersebut maupun berusaha menghilangkan kebiasaan buruknya. Jangan lupa tulis. Ya, riset Dr. Gail Matthew dari Dominican University California menunjukkan bahwa orang yang menuliskan rencana masa depannya dengan detail
memiliki kemungkinan 42% lebih besar mewujudkan mimpinya. Menuangkan mimpi dan menulis membuat otak remaja dipaksa menjabarkan strategi, membulatkan tekadnya, termotivasi untuk lebih giat, berusaha saat berulang kali melihat tulisan tersebut. Anda sebagai orang tua dan sebagai anak youth lebih mudah untuk mewujudkan mimpimu sendiri. Firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, sahabat Youth Kinanti, itulah sebuah tulisan. Bagaimana mewujudkan mimpi? Maka dilihat kembali, dengar kembali langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan untuk menyempurnakan pemaparan tulisan ini, Amsal 19:20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Shalom sahabat Youth Kinanti, selamat merencanakan, menggapai masa depan dirimu. Saya doakan semuanya bisa mencapai apa yang dimimpikan oleh dirimu untuk masa depanmu. Shalom sahabat Youth Kinanti, Kinanti kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.